Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna kedua atau makna yang lain dari kalimat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak mampir dulu, ya, sebelum melakukan mi'raj diajak mampir ke Masjidil Aqsa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya, ingin mempertemukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, ingin dipertemukan dengan seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang pernah diutus ke muka bumi ini di Masjidil Aqsa. Dan seperti kita baca di dalam riwayat, akhirnya Rasulullah SAW bertemu dengan semua nabi dan rasul ya, di masjid ini dalam jumlah yang sangat besar, dan kemudian Rasulullah SAW ditunjuk sebagai imam mereka. Ya, ini tentu punya makna yang sangat luas, yang sangat dalam, ya, dalam sejarah diturunkannya risalah Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi sebelumnya, dan sampai kemudian ditutup dengan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan seperti kita ketahui, ya, para nabi dan para rasul ini sebagian besarnya berasal dari Bani Israel. Ya, berasal dari keturunan Bani Israel. Dan kemudian ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bukan berasal dari Bani Israel tetapi dari bangsa Arab. Nah, peristiwa ini ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjuk oleh Allah sebagai nabi terakhir, dan amanah ya untuk mengemban risalah terakhir ini ya ingin diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dengan disaksikan oleh seluruh nabi atau sebagian besar nabi yang berasal dari kalangan Bani Israel. Kenapa risalah ini kemudian dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bani Israel kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, seperti kita baca di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an, ya, karena Bani Israel ya khususnya di masa-masa akhir ya sudah tidak memiliki kelayakan lagi untuk memikul ya, amanah risalah Allah Subhanahu wa taala, karena mereka banyak ya, melakukan penyimpangan dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, bahkan membunuh para rasul mereka, sehingga dengan kejahatan ini akhirnya kemudian dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala risalah ini tidak layak lagi untuk diberikan kepada para rasul dari kalangan Bani Israel, akibat ya Bani Israel itu sendiri ya tidak memiliki kelayakan untuk itu. Dan karena itu ya pertemuan Rasulullah SAW dengan para nabi yang sebagian besarnya dari Bani Israel ini, mungkin dalam bahasa kita ini adalah serah terima jabatan, kira-kira begitu ya, untuk diserahkan risalah ini, risalah Allah Subhanahu wa taala ini dari Bani Israel kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya maka kemudian Rasulullah dipertemukan dengan seluruh para nabi itu, dan kemudian Rasulullah diangkat menjadi imam salat di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa adalah tempat pusat dakwahnya para nabi dari kalangan Bani Israel. Karena itu dari masjid ini kemudian dibawa oleh Rasulullah SAW ke Masjidil Haram. Itulah barangkali makna simbolik dari pertemuan Rasulullah SAW dengan para nabi dan para rasul di Masjidil Aqsa untuk menerima tongkat estafeta ya memperjuangkan risalah Allah Subhanahu wa taala yang pada dasarnya
inti dari risalah Allah sejak dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah SAW itu adalah sama, yaitu mengesahkan Allah, melaksanakan ajaran-ajaran syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya maka di ayat pertama di surat Al-Isra ini kemudian disebutkan oleh Allah, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan karena itu kaum muslimin juga harusnya merasa bertanggung jawab terhadap kondisi Masjidil Aqsa, karena ini adalah misi yang juga diemban oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam catatan kalau kita lihat Rasulullah SAW 4 kali mendatangi wilayah ini, wilayah Palestina atau wilayah Syam ini, ya. Sebagaimana kita baca di dalam sirah, perjalanan pertama ke negeri Syam ya adalah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mendampingi pamannya. Ya, yang kedua perjalanan perdagangan ketika Rasulullah SAW menjadi pedagang yang memperdagangkan bisnisnya Khadijah bersama stafnya yang bernama Maisarah. Kemudian yang ketiga adalah perjalanan Isra ini, yang kemudian yang keempat adalah perjalanan Rasulullah SAW ke wilayah Syam pada perang Tabuk. Jadi Rasulullah SAW sendiri melakukan perjalanan ke wilayah ini 4 kali, dan ini menjadi isyarat yang sangat kuat bahwa Masjid Al-Aqsa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kaum muslimin sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.